warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Juwita dari Prodi PGSD dengan MPM 5019177. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pendidik atau tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi adalah pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sistem pengetahuan dan keterampilan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 1 Ayat 2. Manfaat utama standar kompetensi lulusan adalah yang pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, standar isi kurikulum 2013. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas patokan, syarat yang harus dicapai dalam meningkatkan mutu. Standar ini harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut merupakan kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Struktur kurikulum mencakup yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang keempat, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran estetika. Beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan, terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar pendidikan atau kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, SD berlangsung selama 35 menit, yang kedua SMP berlangsung dalam 40 menit, dan yang ketiga SMA berlangsung dalam 45 menit. Penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pembelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, dan organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu. Sebagaimana pada dokumen tersebut isi
Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.